Bang Rismon. Oke, Bang Rismon, saksi ahli ijazah palsu Jokowi. Bang, aduh Bang, ngomong Bang. Oh, ini video ini ya? Iya, video. Ya tadi omong kosong semua sih tadi. Kenapa Bang di Bang omong Ya kosong? nggak ada dokumen, cuma narasi. UGM nggak mampu Yang nggak menunjukkan. mampu menghadirkan 34 dokumen yang diklaim mereka miliki. Oke Bang. Yang ada cuma skripsi yang kemarin saya Tunjuk Bapak. saya tunjukkan. datang, saya lihat, itulah yang ditunjukkan kepada Dr. Roy Suryo dan kepada Dr. Tifa. Jadi mengkonfirmasi dugaan saya justru. Oh, jadi menguatkan ya Bang ya? Nah, terus catatan akademik yang paling penting yang lain adalah KKN. Iya. Mereka masih cari-cari, berarti belum ada. Wah. Ya, KKN belum ada, sedang dicari. Mereka mengklaim bahwa mereka bekerja berdasarkan evidence, tetapi evidence itu nggak ada. Pak Roy di Fakultas Kehutanan di Saung. Kami tunggu ya. Oke, Pak Roy. Nah, ya kan, data KKN yang paling penting itu tidak ada. Masih dicari-cari sekelas UGM. Harusnya jujur saja tidak ada. Ya kan? Terus yang kedua, pengakuan dari temannya yang katanya KKN di Kabupaten Boyolali, kecamatan apa, itu pengakuan, bukan bukti akademik, gitu loh. Makanya saya bilang, kalau tidak ada bukti KKN Joko Widodo, maka ijazah pasti palsu. Seorang mahasiswa UGM tentu harus melaksanakan kuliah kerja nyata. Bayangkan catatan akademik seperti itu, sepenting itu, UGM tidak memilikinya dengan alasan masih mencari. Bang, kenapa UGM mau melakukan itu? Mau melakukan Pembohongan. Dan yang yakin kita bahwa itu nggak benar. Kenapa UGM mau melakukan itu? Makanya kalau tadi video tadi itu dipublish, nah tadi medianya pun media sepihak yang hadir di sana. Media dari UGM, orang lain nggak boleh masuk. Terus kita minta, katanya mau dikasih, sampai sekarang belum ada konfirmasi mau dikasih. Nah di dalam itu saya sempat panas, ya. Kenapa? Kita sudah datang capek-capek jauh-jauh, mereka modal dokumen apapun tuh nggak ada loh sekelas UGM. Dengan alasan di sini kan mau silaturahmi, kami tidak berkewajiban untuk menyediakan bukti kepada Anda. Kalian siapa? Abang sebagai alumni UGM berani membongkar kasus ijazah palsu Jokowi ini Bang dengan segala resikonya Bang? Jelas lah gitu sampai sini ya kan. Bahkan di kasus Jessica Wongso, saya tantang itu Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nual-Azhar penipu. Betul. Tito Karnavian, ingat kau, kilometer 50. sampai hidup saya habis nafas saya kejar kau. Tito Karnavian penipu, manipulasi, memanipulasi barang bukti digital. Pakai e-red shop, free make dan e-red shop. Otak-atik mengaburkan barang bukti digital. Seorang anak bangsa 20 tahun dipidana, 8 tahun di penjara, 4 bulan di sel tikus. Tito Karnavian. Sudah 1 tahun lebih saya maki-maki Anda. Nggak berani menantang saya kan di pengadilan, karena saya punya bukti kuat, bukti yang mematikan. Paten kali. Rakyat yang waras mendukung Bang. Tito Karnavian ini musuh negara ini. Pak Prabowo. Kenapa dikasih penjelasan? Kenapa dijadikan Menteri Dalam Negeri lagi itu? Pengkhianat itu Pak. Ya. Kalau Bapak punya waktu 5 menit, 10 menit, saya menjumpai Pak Prabowo. Selesai ini barang juga Pak. Baik kasus KM50, kasus Vina Cirebon, Jessica Wongso, kasus apa ini? Ijazah palsu. Selesai Pak, kasih waktu saya 5 menit. Kasih Pak. Hidup Rismon Saniman. Pak Prabowo nggak usah takut. Rakyat mencari kebenaran. Harus mendukung Pak Prabowo. Izin bertanya, kemarin kita lihat ada salah satu video abang yang menyatakan sempat ada dalam tanda kutip pengancaman ya bang ya, dari teror. Teror. Nah apa bentuknya dan kira-kira siapa yang melakukan bang? Ya terornya di sebuah kafe. Saya duduk
Ya, terus hujan-hujan, mobil saya dipecahkan sebelah kiri. Saya kira pertama, orang iseng mau mengambil sesuatu dari mobil saya. Tetapi tak lama setelah itu, 1 bulan, ya saya kira saya sudah dikuntit itu. Nongkrong lagi saya di kafe yang lain, berjejer banyak mobil, cuma mobil saya saja dipecahkan kaca kanannya 2 kaca, kaca depan, kaca sebelah pintu tengah dipecahkan, dan mobil saya disayat. 2 depan belakang sebelah kanan disayat. Bagaimana ini keamanannya Pak Prabowo? Nggak ada perlindungan ya Pak? Masa kita sebagai warga negara diancam begini, diteror. Pak Prabowo Subianto, tolonglah warga ini. Di mana gitu keadilan? Ya, di mana keadilan itu Pak? Ini kan ijazah palsu sudah jelas. Lembar pengesahan skripsi, ya, yang di-print dengan teknologi yang jauh setelah 1985. Dan saya tanyakan tadi di pertemuan itu, tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab.